Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara sharing file yang selamat di Google Drive. File bisa berbentuk Google Spreadsheet, Google Doc, ataupun Google Slide. Saya ambil terlebih dahulu dari Google Sheet. Google Spreadsheet itu biasanya mempunyai beberapa sheet yang berbeda. Kalau kita share dengan langkah yang biasa, maka semua dokumen ataupun sheet yang ada pada dokumen tersebut akan langsung tershare begitu saja. Padahal kita sebenarnya bisa menentukan sheet mana yang mau kita share kepada individu tertentu, atau kita juga bisa menyembunyikan atau tidak menampilkan menu-menu yang ada pada atasnya, seperti menu file, menu view, menu format, dan sebagainya. Itu kita bisa hilangkan. Jadi ketika kita share nanti, hanya akan tampil datanya dengan judulnya saja. Bahkan kita juga bisa memilih salah satu sheet saja mana yang akan kita bagikan. Walaupun dalam satu dokumen tersebut akan ada beberapa sheet. Nah, untuk Google Doc dengan Google Slide mempunyai perilaku yang berbeda, karena Google Doc hanya ada satu halaman kan biasanya, kemudian untuk Google Slide akan ada beberapa slide. Nah, nanti caranya juga sama, namun nanti dalam tampilannya akan ada sedikit perbedaan antara ketiga file tersebut. Seperti apa tutorialnya? Langsung simak video berikut ini. Oke, langsung. Jadi di sini saya sudah mempunyai 3 contoh dokumen ya, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Doc. Kita mulai dari Spreadsheet dulu. Biasanya kalau kita mau share Google Spreadsheet itu kan biasa kalau kita ambil linknya itu kita klik kanan di sini, kemudian share ataupun get link. Atau cara yang keduanya kita ambil setelah dokumen terbuka, kita pilih menu share di sini. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Itu cara yang normal dan biasa. Sebab apa? Kalau kita lakukan itu, maka semua sheet yang ada pada dokumen ini itu akan langsung terbagikan. Kita akan pakai cara yang berbeda. Kita buka dulu dokumennya, kemudian pilih menu file. Ya, di sini ada menu pilihan publish to the web. Oke, pilih publish to the web. Kemudian di sini akan tampil 2 menu, yaitu menu link dan menu embed. Kalau menu embed itu biasanya nanti kita dibuat untuk pada website ya, jadi kita bisa menentukan ukuran dokumen itu lebarnya berapa, tingginya berapa, nanti ada scrollnya begitu. Tapi kita fokus ke link ya, jadi kita ambil yang link. Kemudian ada 2 menu lagi. Di bagian ini ada entire dokumen, artinya ini akan membaca kedua sheet kita. Nah, saya kan punya data 1 dan data 2 sheetnya ya, data 1 dan data saja. Oke. Kemudian di bagian kanannya ada menu web page. Kita ambil aja menu yang web page dulu. Nanti akan ada menu-menu yang lain. Nah, setelah itu kalau kita mau entire dokumen, berarti untuk data atau sheet data 1 dan data itu dua-duanya akan tershare begitu kita bagikan link ini. Nah, kalau kita mau memilih sheet tertentu, kita aktifkan. Contohnya data 1 nih. Oke, data 1. Kemudian di bagian ini ada publish content and setting. Kita bisa pilih mana yang kita mau publish. Karena di atas kita pilih data 1, maka di bawahnya pun kita pilih data 1. Oke, setelah itu kita juga bisa menentukan apakah nanti ketika data itu sudah di-share, kita kalau edit, si yang melihat data tersebut bisa melihat update-nya atau tidak. Itu ada di sini. Ada tulisan automatically republish when change are made. Biasanya waktunya itu 15 menit. Kita aktifkan sehingga nanti kalau ada data yang kita update, itu nanti dia akan mengikuti. Nah, selanjutnya ini kan sudah ada link nih, sudah ada link karena kita sudah publish. Nah, link inilah kita yang bagikan. Kita copy dulu ya. Saya copy. Kemudian saya pilih menu incognito window, saya tunjukkan. Nah, kalau bisa dilihat dari data yang kita share tadi, itu di sini ada unik ya. Cuman ada judul dokumen dengan sheet yang kita bagikan saja. Jadi tidak semuanya sheet itu akan tampil karena kita cuman publish ke web hanya data itu saja. Dan kalau diperhatikan lagi, di bagian atas ini clean, bersih. Tidak ada menu view, tidak ada menu-menu yang ada di contohnya di sebelah sini nih. Nah, ini kan ada file, edit, view, insert, format, itu semuanya tidak tampil.
ya. Jadi memang dia benar-benar murni data dari Excel-nya itu saja. Kemudian di bagian bawah ini ada tulisan update automatically every 5 minutes. Jadi data itu kalau kita edit di sumber datanya, maka setiap 5 menit dia akan baru update. Jadi tidak kita langsung tulis kemudian akan update di sini. Jadi ada jeda 5 menit ya untuk memperbaiki data. Seperti itu. Oke, jadi itu cara bagaimana publish di Google Spreadsheet supaya kita bisa memilih data sheet tertentu dan tanpa menampilkan menunya. Lalu bagaimana kalau ini mau di-download dan sebagainya? Dia tidak bisa di-download. Kalau mereka klik kanan, dia hanya bisa print. Ya, jadi ini harus di-print menjadi dokumen. Itu pun tidak tampil semuanya. Kalau kita perhatikan ya, ini saya tunjukkan. Ini kan di scroll nih banyak nih. Ya, banyak kan? Nah, kalau kita print, nah itu hanya tampil beberapa dokumen saja. Sampai ke batas yang di bagian bawah itu ada tulisan publish. Nah, ini pun bisa di print menjadi PDF dan sebagainya. Jadi dengan cara ini kita sharing file lebih selamat. Oke, itu di spreadsheet. Mari kita coba dengan memilih semua dokumen. Kita pilih entire dokumen dan di sini kita pilih juga entire dokumen. Oke, kemudian kita stop publish dulu. Kita coba entire dokumen, kemudian start publishing. Oke, nah, kita copy. Kalau tadi kan cuma ada satu sheet, kalau ini bagaimana? Kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, di sini ada dua sheet. Ini data yang pertama dan ini data yang kedua, gitu kan? Tetapi tampilan dari menu tool atau menu di atas itu memang tidak ada sama sekali. Jadi memang benar-benar bersih. Ini data 1, data 2. Jadi lebih selamatlah kalau kita menggunakan cara sharing file seperti ini. Dan sebenarnya masih ada pilihan beberapa di publish to web tadi. Kan di sini tadi saya baru memilih web page. Di sini ada tulisan banyak pilihan untuk Microsoft untuk Google Spreadsheet ini. Kalau PDF, kalau kita pilih PDF ya, kemudian kita publish, kemudian atau kita pilih Excel, kemudian kita publish, nanti filenya itu tidak terbuka secara online. Jadi dia akan otomatis kalau diklik link tersebut akan menjadi file yang otomatis di-download. Kita coba juga ya. Kita coba dengan memilih entire dokumen, kemudian kita pilih PDF. Saya coba stop dulu. Kemudian saya republish. Link ini saya copy dan saya buat di file dokumen baru. Nah, itu dia langsung download. Tidak perlu klik download, tidak bisa dibuka secara online juga. Begitu juga kalau kita memilih yang Excel. Ya. Kemudian kita copy linknya ini dan kita buka Windows baru. Dia juga akan download Excel. Nah, ini file Excelnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Kalau mau dilihat secara online, maka opsi yang kita pilih di situ adalah bagian web page. Tapi kalau yang lain-lain itu nanti biasanya akan filenya bisa langsung di-download. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang Google Doc atau Microsoft Word-nya ya. Opsinya lebih sedikit kalau ini. Kita pilih file, kemudian pilih publish to web. Nah, di sini tidak ada pilihan seperti tadi. Ke web ataupun ke PDF ataupun apa, tidak ada. Cuma ada satu saja. Linknya cuma ada satu. Jadi kalau kita klik dokumen ini, kemudian kita copy, dan dia akan langsung dibuka secara online. Tetapi memang dia betul-betul bersih, seperti file PDF begitu ya. Dan di atasnya juga tidak ada satu menu pun. Tidak ada file, tidak ada view, tidak ada format, insert, dan sebagainya. Memang clean, sangat bersih, seperti tampilan website. Dan ini juga cuma bisa di print. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan Google Slide? Google Slide akan sedikit berbeda ya, karena dia mempunyai beberapa halaman slide itu. Nanti tampilannya juga akan berbeda. Kita akan langsung praktekkan saja. Ini adalah contoh Google Slide yang saya ambil dari template ya. Kemudian kita pilih file dan selanjutnya publish to the web. Nah, di bagian slide ini tidak ada menu juga untuk web page ataupun untuk PDF dan sebagainya, tetapi menunya berbeda. Di sini ada auto advanced slide. Jadi akan ada pilihan. Slide itu bisa langsung
ketika dibuka dia akan berjalan sendiri. Setiap berapa detik? Nah, ini bisa setiap detik, kemudian ini bisa setiap 2 detik, ataupun defaultnya itu adalah 3 detik. Dan ada pilihan lain kalau dibuat lebih lama sampai 1 menit. Nah, di bagian bawahnya itu ada start slide as soon as the player load. Jadi kalau sudah dibuka dia akan langsung play atau tidak. Maksudnya begini, kan slide itu biasanya kita klik dulu baru dia akan menuju ke halaman berikutnya, slide berikutnya. Tapi kalau kita aktifkan yang atas ini, sekali dibuka dan kita menentukan berapa detik dia akan berjalan, maka disitulah dia akan secara otomatis mengganti slide berikutnya. Kemudian di bagian bawah ada start the slideshow after the last slide. Jadi kalau contohnya kita punya 10 halaman slide, setelah halaman ke-10 dia akan mengulang lagi atau berhenti di situ sampai diulangi secara manual. Tapi kalau kita centang, dia akan langsung memulai dari halaman terakhir mengulang ke halaman yang pertama tadi. Dan selanjutnya kita tinggal publish, dan di sini juga ada aksesnya ya, tapi nanti kita lihat, kita publish dulu. Sambil setelah dapat link ini kita bagi, kita kopikan maksudnya, dan kita bagikan. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, karena tadi saya memilih untuk setiap 3 detik, maka di ini setiap 3 detik dia akan berubah secara sendiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, 2 detik ini kayaknya. Tetapi kalau kita mau klik sendiri pun dia bisa berjalan. Dan sekali lagi tampilannya tetap sama, clean. Tidak ada menu file, tidak ada menu view, tidak ada menu insert, semuanya bersih seperti ini. Dan kalau si pengguna yang mendapatkan ini, dia hanya bisa mendapatkan menu print. Tapi kalau mau save, nanti dia akan save menjadi HTML. Jadi tidak bisa di save menjadi file yang bisa di-download menjadi PowerPoint. Ini hanya untuk tampilan saja, oke? Itu adalah 3 cara sharing dokumen, yaitu Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Doc di Google Drive. Bagaimana supaya file yang kita sharing itu selamat tergantung dari keperluan kita. Di Google Slide kita bisa menentukan berapa durasi slide-nya. Di Google Doc kita bisa menentukan bagaimana halaman itu akan tampil. Sementara di Google Spreadsheet kita bisa memilih sheet-sheet tertentu, ataupun kita bisa sharing semuanya sekaligus dengan memilih entire dokumen. Dan di ketiga menu file sharing ini tidak terdapat satu menu file ataupun insert, view, dan sebagainya yang berada di atas itu. Semua dokumen begitu bersih, tidak seperti bagaimana cara kita sharing file yang biasa. Baik, seperti itu tutorial singkat saya, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Jangan lupa memberikan dukungan pada channel ini ya dengan memberikan like, comment, share, dan yang belum subscribe tuh tolong dibantu subscribe. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.